Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran mengenai zikir dan doa. Materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini yaitu mengenai pengertian zikir dan doa, manfaat zikir dan doa, dan tata cara zikir dan doa. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih zikir itu. Nah, kata zikir itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakaro yazkuru zikron, yang berarti menyebut, mengingat, menuturkan, atau merenungi. Nah, zikir dalam istilah agama Islam itu berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah, dengan menyebut kemuliaan Allah. Nah, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan mengingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, Al-Quran itu menganjurkan umat manusia supaya memperbanyak zikir, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab pada ayat 41 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, mengucapkan zikir itu pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya. Begitu juga mengenai lafal, waktu, cara, dan tempat melaksanakannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205 yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kita dapat mengetahui tata cara atau adab berzikir. Nah, yang pertama, zikir itu hendaknya dilakukan dengan sikap tadaruk. Apa sih tadaruk itu? Nah, tadaruk itu artinya merasa dirinya itu hina di hadapan Allah, merasa bahwa dirinya itu penuh dengan dosa, karena pada dasarnya manusia itu adalah tempatnya salah dan hilaf. Nah, yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir itu dilakukan dengan suara yang lirih, suara yang lembut, dan tidak mengeraskan suara. Selanjutnya, tata cara berzikir. Nah, zikir itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan zikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati itu zikir yang dengan mencurahkan dan memusatkan pikiran dan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir seperti ini dapat menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu zikir dengan lisan. Zikir dengan lisan ini ialah dengan cara membaca atau menyebut nama Allah, atau mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Ucapan yang mengandung lafal asma Allah itu misalnya seperti ucapan basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ucapan tahmid, yaitu alhamdulillah. Ucapan takbir, Allahu akbar. Ucapan tahlil, la ilaha illallah. Ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Ucapan tasbih, subhanallah. Ucapan
ucapan hauqalah yaitu la haula wala quwata illa billah, dan ucapan ta'awuz yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga yaitu zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan itu ialah zikir yang dilakukan dengan cara menjalankan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Artinya zikir dengan perbuatan itu kita melaksanakan segala larangan dan menjalankan segala yang diperintahkan Allah. Nah, dengan cara tersebut itu sudah termasuk zikir. Nah, contoh zikir dengan perbuatan itu ialah seperti menuntut ilmu, menolong orang lain, silaturahmi, sholat, dan amalan-amalan yang diperintahkan agama. Nah, selanjutnya kita memasuki pengertian doa. Doa secara bahasa, kata doa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u du'aan. Nah, yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah syar'i, doa itu berarti permohonan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh hambanya sebagai makhluk, baik itu untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Dalil tentang perintah berdoa itu tercantum dalam surah Al-Mu'min ayat 60 dan surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Itu Quran surah Al-Mu'min ayat 60 dan surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku atau Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi kita dapat memperoleh pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengabulkan permohonan manusia yang memohon kepada Allah. Artinya Allah pasti mengabulkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar manusia berada tetap istiqomah di atas jalan yang benar dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu harus beriman dan memenuhi perintah dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya kita memasuki tata cara berdoa. Jika kita berdoa itu hendaklah memperhatikan tata cara sebagai berikut, yaitu yang pertama mengucap istighfar 3 kali. Selanjutnya mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan sholawat kepada Nabi. Nah, jadi dalam berdoa itu kita hendaknya yang pertama itu kita memuji kepada Allah, dan yang selanjutnya memohon dengan khusyuk dan tawaduk serta rendah diri. Artinya kita tuh kita merendahkan diri kita bahwasanya manusia itu adalah tempat salah dan dosa. Nah, setelah kita mengucapkan puji-pujian tadi kepada Allah, kita rendahkan diri kita bahwasanya kita tuh sebenarnya adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Selanjutnya berdoa dengan suara yang lembut dan penuh harap, menghadap ke arah kiblat, mengulangi doanya sampai 3 kali. Selanjutnya mengangkat kedua telapak tangan pada waktu berdoa dan mengusapkan kepada wajah setelah selesai berdoa. Lalu menutup doa dengan membaca sholawat dan hamdalah.
Nah, itu tadi adalah tata cara berdoa. Selanjutnya waktu-waktu yang makbul. Yang pertama itu tengah malam atau sepertiga malam. Yang kedua sesudah sholat 5 waktu. Yang ketiga pada hari Jumat. Yang keempat antara azan dan iqomah. Yang kelima bulan Ramadan, khususnya pada malam Lailatul Qadar. Yang keenam pas saat wukuf di Arafah, ketika turun hujan, ketika i'tidal akhir, ketika sujud, saat genting, dan saat teraniaya. Selanjutnya saat kita habis minum air zam-zam dan khatmil Quran. Nah, selanjutnya kita masuki sebab-sebab tidak atau belum terkabulnya doa. Kenapa sih doa kita belum terkabul? Nah, ini alasannya. Boleh jadi karena ditunda untuk lain waktu. Bisa jadi kenapa doa kita belum terkabul, bisa jadi ditunda untuk lain waktu, karena pada dasarnya Allah pasti mengabulkan doa kita. Nah, selanjutnya boleh jadi ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk lain. Kita berdoa, misalnya kita berdoa A, lalu dikabulkan dalam bentuk lain, misalnya dikabulkan dalam bentuk B. Nah, seperti itu. Selanjutnya boleh jadi tidak baik, artinya apabila doa tersebut dikabulkan, tidak baik bagi si pemohon ini. Nah, itu tadi sebab-sebab gitu, sebab-sebab tidak atau belum terkabulnya doa.